Hai, gue David, dan selamat datang di IJR Podcast. Yoy, salam santuy. Memiliki teman hidup mungkin adalah hal yang diimpikan oleh setiap orang. Saling berdampingan dan mengarungi susah senang dalam kehidupan bersama-sama. Membangun dunia kita sendiri, dan setiap hari kita bakalan ketemu dengan orang yang kita sayang. Di mana menjadi tempat berkeluh kesah, yang jelas berkeluh kesah tentang masa yang nanti akan kita alami. Dan yang jadi pertanyaan sekarang adalah, apakah mudah untuk mencapai fase tersebut? Balik lagi bareng gue David, dan di JR Podcast kali ini, bahasan kita adalah menikah. Sebelum gue bikin ini podcast, gue udah sempat bikin story di Instagram perihal tentang tema yang bakal gue bahas kali ini. Dan ada beberapa juga udah masuk. Mungkin gue juga bakal bacain setelah nanti kita di akhir pembahasan tema ini. Jadi menikah tuh mungkin adalah hal yang membahagiakan. Tapi bagaimana jika umur yang katanya sudah mencapai waktunya, tapi masih belum bertemu dengan pasangannya? Dan mungkin yang sudah memiliki pasangan, tapi masih ragu untuk melangkah ke tahap yang lebih lanjut. Banyak faktor-faktor yang mungkin menjadi alasan kenapa di umur kita yang mungkin 25 tahun ke atas, masih belum siap untuk masuk ke ranah yang lebih serius. Bahkan ini juga menjadi masalah setiap orang, dan yang berefek menjadi alasan banyak orang juga menunda niat untuk menikah. Kalian kayak ngerasa gak sih? Atau bahkan mungkin kalian sedang mengalami di fase ini. Kayak tiba-tiba pilihan tuh jadi terbatas, cari kenalan orang baru tuh susah banget. Dan sementara mungkin kita gak ada yang cocok di sekitar circle kita ini. Ngeselin emang. Jujur gue cukup lumayan ragu buat ngebahas tema kali ini. Tapi gue sendiri juga udah mulai kepikiran perihal tentang menikah ini. Kayak gue mikir, apa sih yang menjadi faktor orang udah siap untuk memutuskan menikah, atau mungkin juga faktor yang menjadi alasan kita tuh belum siap untuk menuju ke jenjang tersebut. Dan kalau kita bandingkan dengan orang-orang, pastinya memiliki pendapat atau opini yang berbeda-beda tentang menikah ini. Kalau buat cowok mungkin umur berapapun gak terlalu jadi masalah ya. Kayak kalau dia udah siap ya tinggal dia menikah. Gak tahu kalau cewek mungkin ada batasan umur. Mungkin juga karena faktor biologis juga ya. Kayak cewek juga kan ada masa suburnya gitu. Beda dengan cowok yang lebih leluasa mau menikah di umur berapapun. Gue pernah iseng diskusi bareng sama teman gue yang membahas perihal menikah. Dia punya opini menikah paling telat di umur 27 tahun. Terus gue tanya, kenapa paling telat di umur 27 tahun? Dia ngejawab, di umur segitu tuh masa dia tuh masih produktif. Masa dimana dia tuh bersemangat dalam bekerja. Terus gue jawab, tapi kan rezeki juga udah ada yang ngatur. Ya meskipun kita menikah di umur yang gak muda lagi, yang penting kan kita bekerja dengan serius dan bener, pasti ada aja rezeki yang datang. Dia beropini kalau dia menikah di umur yang lebih tua lagi, dia berpikir nanti di saat dia punya anak, terus masa anaknya tuh masih kecil, umur dia udah gak muda lagi dan udah gak produktif seperti pas di masa mudanya itu, mungkin akan menjadi masalah di kemudian harinya. Yang penting udah punya pekerjaan dan dia udah memantapkan hatinya untuk akhirnya tuh dia tuh memutuskan untuk menikah. Ya itu kan opini dia yang menikah nggak mau di umur yang udah nggak produktif lagi, karena memikirkan hal-hal yang udah kayak yang udah dia pertimbangkan gitu. Terus dia balik nanya ke gue, untuk mau menikah kapan? Ya gue jawab gini, gue kayak lebih memilih memikirkan keluarga dulu, baru memikirkan soal menikah. Kayak contoh gue tuh harus selesai adek gue sekolah dulu, terus rencana finansial buat biaya pendidikan adik gue sampai selesai. Lebih tepatnya kayak gue tuh punya deadline yang harus gue selesaiin, yang mana sampai akhirnya tuh gue tuh bisa memutuskan buat menikah. Gue nggak tahu ini nyebutnya apa, entah ini pesimis atau apa gitu, yang mengakibatkan kekhawatiran yang berlebih. Tapi gue sedikit setuju, ya karena kalau dipikir secara logis, emang bener. Meskipun hal ini tuh belum tentu terjadi. Contoh, kalau ada orang yang berpikir tabungan yang dibutuhkan tuh masih belum cukup juga. Kebutuhan juga nanti pasti bakalan banyak.
Belum biaya-biaya untuk menikah, untuk biaya bikin rumah, belum nanti kalau punya anak. Dan banyak kekhawatiran yang lain yang dipikirin. Kita juga nggak bisa denial gitu, karena kita kan akan jadi tulang punggung keluarga untuk para cowok nih tentunya. Meskipun gue juga tahu bahwa pemikiran kayak gini tuh nggak bagus, karena memikirkan hal-hal yang belum terjadi, pastinya akan menimbulkan kekhawatiran yang berlebih. Tapi gue berpikir gini, logis dong, kayak gue juga harus punya rencana seperti apa biar menghindar atau mengatasi kekhawatiran tersebut. Soalnya gue percaya banyak orang yang memikirkan hal ini juga, dan ketika orang berani untuk berangkat menikah, nyatanya masih banyak orang yang menikah dengan minim persiapan, ya kurang lebihnya kayak gitu. Terus timbul berbagai macam masalah. Gue juga sempat tanya ke seorang cewek perihal menikah ini. Kayak gue bilang, apa alasan lu tuh udah siap menikah selain menunggu ada yang ngelamar? Karena kalau jawabannya itu mungkin udah biasa kali ya, dan pastinya udah sering kita dengar. Dia ngejawab harus punya finansial yang cukup, terus kayak kesiapan mental yang akhirnya tuh siap untuk menikah. Karena menikah bukan soal seneng-seneng aja gitu, dan bukan soal punya anak terus dibesarin sama-sama. Banyak aspek yang harus dipikirin. Dia nikah juga nggak mau di umur yang tua, karena kayak yang tadi udah gue bilang, saya mungkin ada batasan masa suburnya. Nah oke, sekarang kita waktunya bacain pertanyaan yang tadi udah sempat gue share di Instagram. Yang pertama dari fitri.sn. Mas David kapan mau menikah? Tadi udah gue sebutin di pembahasan awal ya. Nanti lu bisa dengerin podcast ini aja. Yang kedua dari Rudi Lahor. Kamu kapan nikah? Sama tadi yang kayak pertanyaan Fitri, lu tinggal dengerin aja nanti podcast gue di awal karena gue udah jelasin. Ketiga dari Kodok_adventure. Pengen nikah, tapi kalau nggak ada pasangannya gimana solusinya? Kalau dari gue, masalahnya tuh lu kan pasangan. Karena kalau dari lu sendiri kan udah siap nikah nih. Berarti tinggal lu tuh ngebuka diri aja buat orang-orang yang mau deket sama lu. Kalaupun ada yang mau serius, kenapa nggak dicoba dulu? Jangan banyak pilih-pilih, nanti malah nggak nemu-nemu. Ya meskipun pilih-pilih penting, tapi ya nanti itu berjalan aja sih. Itu menurut gue. Yang keempat dari Alvia Bisnis. Menurut kamu menikah yang seperti apa yang membuat hubungan rumah tangga harmonis? Ya menurut gue, karena gue sendiri belum menikah, ya cuman gue beropini, yang penting tuh kita tuh saling terbuka aja gitu. Kalau ada masalah diceritakan, terus didiskusikan dan cari solusi yang terbaik dari masing-masing opini. Dan tidak boleh egois, karena harus saling menerima keadaan masing-masing. Kesimpulan dari podcast kali ini ya, semua orang punya kegelisahan yang sama soal pernikahan. Masing-masing orang punya konflik intern, konflik dengan diri sendiri. Tapi karena komitmen menikah adalah komitmen yang serius dan cita-cita setiap orang adalah menikah sekali seumur hidup, kita tentu cenderung sangat berhati-hati untuk memilih keputusan, oke nih, gue bakalan nikah. Dan banyak opini orang juga disampaikan itu tuh punya dasar yang kuat. Kalau kita logika, balik lagi karena kita tuh punya privasi masing-masing dan alasannya pun nggak cuma soal hati, tapi malah ke pemikiran yang lebih realistis dan logis yang jadi pertimbangan. Dan untuk para pendengar, jadi gimana? Setelah dengerin podcast kali ini, mungkin juga sama dengan alasan apa yang tadi udah gue jelasin. Mungkin segini dulu ya podcast gue kali ini, dan kalau kalian ada masukan atau saran atau judul pembahasan apa yang mungkin pengen dibahas lewat JJR Podcast, lu tinggal DM gue aja di Instagram @JJR_podcast. Siapa tahu lu mungkin dapat solusi setelah gue bahas di podcast gue. Sekian podcast kali ini. Salam JJR Podcast. Sampai